Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau kabarnya baik ya. Bagaimana tadi pelajarannya di sekolah? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Niken datang kemari menemui Ibu, apakah ada yang ingin dibicarakan? Saya ingin melakukan konseling bersama Ibu. Apakah sebelumnya Niken sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, ini pertama kali saya mengikuti konseling individu. Baiklah, kalau memang misalnya belum pernah, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, konseling individu itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, di mana nantinya Niken akan menceritakan permasalahan yang sedang Niken hadapi. Nah, nantinya Ibu akan membantu Niken untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Niken hadapi. Adapun tujuan dari konseling ini nantinya supaya Niken ini bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri, kemudian Niken bisa mengenali permasalahan yang ada, terus mengetahui kemampuan, mengenali kelebihan dan kekurangan yang Niken punya. Nah, sampai sini paham ya? Paham Bu. Kalau misalnya paham, Ibu akan menyampaikan kembali kalau misalnya layanan konseling individu yang akan kita lakukan ini hanya 1 kali pertemuan, artinya cuma 40 menit. Jadi, Ibu harapkan nantinya Niken bisa mengikuti kegiatan layanan ini dengan baik dan lancar. Baik Bu, saya setuju. Saya rasa cukup Bu, tapi saya minta tolong ya Bu, jangan diceritakan ke orang lain. Ya, tentu saja. Pasti tidak akan Ibu ceritakan ke orang lain, karena dalam konseling individu ini nantinya kita akan merahasiakan segala cerita, merahasiakan segala permasalahan yang akan Niken sampaikan di ruangan ini. Jadi hanya Ibu dan Niken saja yang tahu, tidak akan ada orang yang di luar yang tahu. Baik Bu, terima kasih. Ya, nah selanjutnya itu setelah menyepakati waktu, Ibu juga akan menyampaikan bahwa di konseling individu ini ada beberapa tahapan nantinya. Nah, tahapan awalnya nanti Niken bebas untuk bukan tahap awal, tahap intinya nanti Niken bebas untuk menceritakan permasalahannya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, kalau misalnya kita ada kerahasiaan. Jadi Niken tidak usah takut untuk menceritakan permasalahannya. Niken harus terbuka tanpa ada permasalahan yang Niken tutup-tutupi. Paham ya? Jadi paham Bu. Ya, kalau misalnya Niken sudah paham, karena mengingat waktu kita juga yang sudah terbatas ya, hanya 40 menit, ada baiknya kita mulai saja kegiatan layanan konseling individu kita. Dimulai dari Niken menceritakan permasalahannya. Begini Bu, belakangan ini saya merasa sangat malas sekali latihan karate Bu, sampai saya ditegur oleh pelatih. Apa yang membuat kamu merasa malas untuk mengikuti latihan karate? Sebenarnya saya menyukai karate Bu, hanya saja belakangan ini saya memang merasa mudah lelah dan sering sekali mengantuk. Apakah di kegiatan lain Niken juga merasakan hal yang sama, merasa lelah dan mengantuk juga? Benar Bu, contohnya ketika kegiatan pembelajaran di kelas, sudah beberapa kali saya ditegur oleh guru saya karena saya sering tertidur di kelas Bu. Oh, jadi bukan hanya di karate ya, tapi di kelas, di pembelajaran juga Niken juga mengalami hal yang serupa, merasa lelah dan mengantuk. Iya Bu, benar sekali. Akibatnya ditegur jadi ya, sama guru yang sedang mengajar. Kalau Ibu boleh tahu nih, selain kegiatan yang Niken di sekolah ini, kira-kira Niken ada kegiatan lain tidak di luar sekolah? Tidak ada Bu. Oh, jadi kegiatan yang Niken ikuti ini hanya kegiatan yang di sekolah ya? Contohnya tadi, yang karate tadi ya, kegiatan ini. Nah, kalau boleh tahu nih, di rumah, kira-kira Niken ini kegiatannya apa?
Kalau di rumah itu sebenarnya saya hanya bermain HP, Bu. Saya aktif di media sosial, saya juga hobi bermain game dan membaca webtoon di HP. Jadi kamu aktif juga ya, aktif di media sosial, aktif di webtoon tadi, aktif juga bermain game. Jadi sedikit komplit ya. Nah, biasanya, oh ya tadi kamu mengatakan kalau misalnya kamu bermain HP, benar? Benar. Nah, biasanya kamu bermain HP-nya itu berapa lama nih biasanya? Biasanya saya main HP bisa lebih dari 5 jam, Bu, sehari. Wah, lama sekali ya rupanya, bisa sampai 5 jam. Nah, apakah kamu bermain HP itu sampai larut malam? Iya, Bu, saya pernah begadang hanya untuk menyelesaikan sebuah game. Sampai larut malam ya tadi? Oh iya, Ibu lupa mencatat tadi. Apa tadi? Saya pernah begadang hanya untuk menyelesaikan sebuah game. Oh, jadi kamu main game sambil begadang. Dan biasanya kamu kalau misalnya main game sampai begadang itu tidur nggak? Saya tidur, Bu. Hanya saja terkadang saya tidur sudah mendekati subuh. Kamu tidur mendekati subuh. Berarti artinya kamu tidak tidur semalaman ya. Walaupun tidur, itu sudah mendekati subuh. Nah, sedangkan besok paginya harus ke sekolah. Iya. Nah, jadi dari permasalahan yang Niken ceritakan ke Ibu mengenai masalah Niken, kenapa Niken bisa merasa lelah dan mengantuk, Ibu bisa mengatakan kalau misalnya penyebabnya adalah gara-gara main handphone. Iya. Tadi kan di awal Niken mengatakan kalau misalnya Niken begadang nih, main game hingga larut malam sehingga tidak tidur lagi. Kalaupun tidur itu sudah subuh, sehingga waktu ketika Niken ke sekolah itu Niken badannya sudah merasa lelah dan mengantuk. Nah, akibat dari main HP terlalu malam ataupun terlalu larut. Benar ya seperti itu jadi? Benar, Bu. Nah, kalau misalnya benar nih, nah, kira-kira apa sih yang Niken harapkan? Saya ingin berubah. Akibat dari saya bermain HP sampai larut malam, membuat saya tidak jadi dipilih sebagai perwakilan sekolah untuk mewakili lomba karate dan nilai saya menjadi menurun, Bu. Wah, sayang sekali ya. Jadi gara-gara kebanyakan main handphone tadi, jadi mudah lelah dan mengantuk tadi, jadi gara-garanya itu jadi tidak terpilih lagi menjadi perwakilan Sekolah. Iya, perwakilan sekolah. Ya, kemudian ini kan tadi pembelajarannya juga menurun ya? Menurun, Bu. Menurun. Gara-gara tadi main HP. Main HP, benar sekali. Nah, kalau misalnya seperti itu, tadi ini kan mengatakan, ini kan ingin berubah nih, ingin berubah. Bu, saya ingin berubah karena gara-gara main HP tadi, nilai saya turun, terus saya tidak jadi ikut lomba. Nah, Ibu senang sekali mendengarnya ya, karena dari Nikennya sendiri itu ada keinginan, artinya ada keinginan untuk berubah. Artinya dari Niken mau nih untuk berubah, mau untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu bagus sekali ya, Ibu mendengarnya. Nah, selanjutnya itu kira-kira apa nih yang bakalan Niken lakukan supaya mendukung kegiatan Niken untuk berubah tadi? Saya mempunyai rencana, Bu, untuk mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat, Bu, seperti bermain sosmed, bermain game, dan membaca webtoon hingga larut malam, karena saya ingin kembali pada diri saya yang dulu. Ya, bagus ya. Jadi, dari keinginan yang ingin berubah tadi, ingin mengurangi aktivitas tadi, dan ingin lagi kembali seperti dulu. Nah, tapi, ada baiknya nih, rencana yang ingin kamu sampaikan tadi itu kamu tulis di selembar kertas. Kenapa harus ditulis, Bu? Kenapa nih? Jadi Ibu jelaskan ya. Jadi kenapa bisa ditulis di sebuah kertas? Agar itu menjadi pedoman kamu. Pedoman kamu ketika kamu ingin menyampaikan, ingin membuat rencana kegiatan. Jadi ketika kamu ingin melaksanakan rencana tersebut, kamu berpedoman pada kertas yang kamu buat tadi. Nah, jadi berpatokan ke kertas yang kamu buat tadi. Nah, nantinya di kertas itu kita akan menulis nih rencana-rencana apa saja yang akan kamu lakukan nanti, ya.
Baik Bu, Boleh? saya bersedia. Ya, kalau bersedia, Ibu ambil kertas terlebih dahulu. Bentar. Nah, kita buat judul ya di sini. Ini namanya adalah kontrak perilaku. Bentar ya, Ibu tambahin dulu tulisannya. Ibu bikin judul dulu, kontrak perilaku. Satu aja ya, kertasnya. Nah, nanti dibikin di sini ya. Tidak usah terlalu terburu-buru karena waktu kita sepertinya masih panjang. Jadi ini kan bisa nih sambil mikir-mikir mengenai apa saja rencana-rencana yang akan Niken lakukan nanti untuk berubah. Kalau banyak-banyak juga tidak apa-apa ya. Baiklah Bu, sudah selesai. Sudah selesai ya? Ya. Ibu lihat terlebih dahulu ya. Iya Bu.
Bagus sekali ya. Iya, Bu. Apa rencana ataupun plan ya, bisa kita sebut planning. Nah, yang dibuat oleh Niken. Jadi rencana yang sudah dibikin oleh Niken ini disebut juga dengan kontrak perilaku. Jadi ini sifatnya kontrak. Kenapa bisa disebut kontrak? Nanti Niken harus melaksanakan kontrak yang dibuat oleh Niken. Kayak sepertinya yang pertama, tidak bermain handphone atau game seperti media sosial yang berlebihan, membuat webtoon saat tidak ada tugas sekolah. Nah, kenapa nih Niken menulis yang ini yang pertama? Baik, Bu. Tadi saya menuliskan beberapa kegiatan yang akan saya lakukan sebagai pedoman saya untuk berubah, yaitu 1. Tidak bermain HP, Iya. game, medsos berlebihan, dan membaca webtoon. Berhenti dulu. Nah, Ibu pengen tanya, kenapa tuh Niken nulis itu? Karena apa keseringan karena main game tadi? Ya, karena jika saya keseringan main game, saya akan telat ke sekolah dan mengantuk, Bu. Jadi Niken berusaha untuk mengurangi main game, media sosial berlebihan. Oh, ini kan suka main media sosial ya? Iya, Bu. Media sosial apa nih? Apa TikTok atau Instagram? Biasanya saya bermain media sosial seperti TikTok, IG, dan mungkin saya bermain itu aja, Bu. Oh, lebih ke banyak IG sama TikTok ya? Ya, biasanya anak perempuan lebih suka main itu ya, dibanding anak laki-laki. Selain juga suka baca webtoon ya, baca komik-komik yang di HP itu ya, webtoon ya. Nah, saat tidak ada tugas sekolah, jadi berusaha untuk tidak terlalu banyak main HP nih ketika tidak ada tugas. Iya, ya biasa kan kita kalau misalnya lagi tidak ada pekerjaan ya kita kebanyakan main HP ya, sehingga lupa waktu. Benar itu. Kemudian yang kedua ini, setelah membuka info penting, saya akan langsung menutup dan menaruh HP. Wah, jadi maksudnya Niken akan memanfaatkan waktu dengan baik ya. Jadi kalau semisal tidak ada hal yang tidak terlalu penting, nggak usah terlalu banyak buka HP. Kayak misalnya nih, cuman ada info grup dari gurunya misalnya dibuka, tapi setelah tidak ada lagi, sudah taruh aja HP-nya. Kemudian yang nomor 3 nih, tidur malam paling lambat pukul 9. Nah, biasanya tadi ini kan jam berapa tuh tidur? Biasanya saya tidur jam 12, Bu. Wah, malam ya? Iya, malam sekali. Tapi kadang-kadang sampai subuh juga nggak? Pernah sih, Bu. Sampai jam 3 subuh. Wah, gara-gara main game tadi ya yang di awal tadi? Iya, Bu. Saya harus menyelesaikan game itu karena saya terobsesi untuk menyelesaikannya. Wah, jadi kamu tipikal anak yang pokoknya ini harus selesai. Bagus memang, tapi untuk ke game sepertinya tidak bagus ya, karena terlalu banyak main game tidak baik. Tadi kan mengakibatkan ini kan jadi lelah dan mengantuk akibatnya. Jadi bagus ya planning Niken yang nomor 3 ini, tidur malam paling lambat pukul 9. Karena memang kita itu sebenarnya memang harus membutuhkan tidur yang cukup. Pasti sudah pernah dengar kan kalau misalnya kita itu harus tidur 8 jam. Nah, dalam satu hari itu harus 8 jam. Jadi kalau misalnya Niken tidur misalnya jam 3, jam 4 subuh, kan hitungannya dari jam itu terus bangun lagi jam 7 harus sekolah. Itu kan cuma 4, 5, 6. Cuma 4 jam kan jadi jatuhnya. Terus jadi nanti kalau misalnya tidurnya terlalu pagi ataupun subuh maksudnya, nanti bisa jadi Niken akan terlambat pergi ke sekolah. Nanti akan berdampak lagi panjang rentetannya kalau sudah terlambat. Bisa dipanggil lagi ke ruang BK nanti. Dan itu menjadi permasalahan baru. Nah, kemudian yang nomor 4, belajar dan mengerjakan tugas dengan rajin untuk meningkatkan nilai saya. Nah, kenapa nih? Apakah nilai Niken turun? Iya, Bu. Sejak saya bermain HP sampai larut malam, nilai saya jadi menurun drastis, Bu, dan peringkat kelas saya juga menurun. Begitu juga dengan di bidang non-akademik saya, Bu. Saya juga turun. Seperti biasanya saya menjadi perwakilan sekolah, tapi saya tidak dipilih lagi. Jadi gara-gara handphone tadi dampaknya sangat besar ya? Iya, Bu. Jadi pertama Niken harus rela jadi temennya yang kepilih, nggak ikut perwakilan lomba karate. Biasanya Niken kan yang ikut jadi perwakilan, tapi tiba-tiba di bulan ini enggak. Itu kan jadi
kita sakit hati ya, biasanya kita tiba-tiba enggak, tapi itu gara-gara perilaku kita juga yang kurang bersemangat latihannya. Apa nih kan waktu latihan itu jadi kurang fokus ya? Iya Bu, karena saya mengantuk dan saya lelah, saya jadi kurang fokus kepada latihan saya. Ya, jadi kurang fokus ya. Kemudian juga belajarnya tadi, gara-gara main HP jadi malamnya itu tidak sempat lagi belajar. Iya Bu. Tidak sempat lagi belajar, gara-gara main HP, jadi nilainya tadi turun. Nah, kalau misalnya nilai sudah turun, mau bagaimana lagi? Harus kita kejar kembali. Nah, salah satu caranya yaitu dengan belajar dan mengerjakan tugas dengan rajin. Benar, benar sekali ya. Kemudian yang selanjutnya itu lebih banyak berkumpul dengan keluarga saat di rumah. Nah, kenapa nih? Apakah nih kan gara-gara main handphone jadi jarang berkomunikasi dengan orang tua? Iya Bu, saya terlalu fokus kepada handphone saya dan itu membuat saya kurang bersosialisasi dengan keluarga saya. Jadi lebih banyak mengurung diri di kamar ya? Iya Bu. Iya, jadi gara-gara handphone tadi kan jadi jarang untuk ngobrol sama orang tua. Padahal bisa dibilang kita itu kan anak itu jarang di rumah, apalagi kan Niken punya kegiatan di luar kan, kayak karate tadi, itu kan pasti jarang sekali ada di rumah. Paling di rumahnya itu waktunya malam, ya waktu sudah malam, waktu sudah sore, tapi dipakai untuk bermain handphone segala macam, bermain game, jadi ngobrol sama orang tua, kemudian dengan saudara mungkin, jadi tidak sempat lagi gara-gara bermain HP. Jadi, ya, jadi di sini Niken menulis lebih banyak berkumpul dengan keluarga saat di rumah. Nah, jadi benar sekali ya. Bagus sekali Ibu suka dengan kontrak perilaku yang dibikin Niken, karena ini benar-benar menuntut ataupun membuat perubahan dengan Niken. Nah, jadi Ibu ulangi kembali, kenapa Ibu meminta Niken untuk menuliskan di selembar kertas putih ini? Jadi agar Niken itu nantinya ketika Niken ingin mengulang kembali masalah Niken tadi, kayak misalnya makin menjadi-jadi nih main handphonenya. Nah, tapi Niken ingat kalau Niken sudah menulis kontrak perilaku ataupun rencana ini. Jadi ini bisa menjadi pedoman Niken. Oh iya ya, kan sudah menulis di kontrak itu kalau misalnya aku tidak terlalu banyak main handphone dan harus menaikkan nilai itu kembali dan kembali lagi seperti dulu. Nah, nanti ini bisa kita bilang seperti perjanjian ya, perjanjian antara Niken dengan diri Niken sendiri. Jadi jangan beranggapan, oh itu kan cuma janji sama ibu, bukan. Tapi ini janji dengan diri sendiri. Iya, keinginan dari diri sendiri Niken untuk Niken berubah. Nah, nantinya akan ada reward atau punishment. Jadi ibu jelaskan dulu. Reward itu berupa penghargaan. Jadi kalau misalnya Niken berhasil nih, misalnya Niken berhasil memenuhi ataupun melaksanakan dari kontrak perilaku ini, karena ada banyak nih, banyak. Nah, dari semua ini Niken berhasil semua untuk melaksanakannya. Nanti Niken bisa memberikan reward. Reward itu artinya penghargaan setelah Niken berhasil melaksanakan kontrak ataupun perjanjian atau rencana yang sudah Niken buat. Contoh penghargaannya seperti ini, misalnya, wah beberapa bulan ini aku lebih banyak belajar nih daripada main handphone. Artinya kan sudah berhasil sesuai dengan kontrak ini tadi. Nah, ini kan bisa membeli es krim misalnya, bisa membeli es krim atau mungkin makanan lain. Kalau saya seblak ya, bisa membeli seblak ataupun bisa membeli bakso dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk reward dari Niken, penghargaan kalau Niken sudah berhasil. Tapi sebaliknya, kalau misalnya Niken nih, sepertinya Niken, aduh, aku bosen belajar, kayaknya aku main HP aja deh. Aku kayaknya balik lagi kayak dulu aja deh. Enak main game sambil begadang, itu lebih enak daripada belajar, ataupun lebih enak daripada harus latihan karate segala macam. Nah, itu kita kasih punishment. Punishment itu artinya hukuman. Jadi, ketika Niken tidak bisa menyelesaikan ataupun memenuhi beberapa hal yang ada di kontrak perilaku ini, Niken akan memberikan hukuman kepada diri sendiri. Jadi bukan ibu yang memberikan, tapi Niken sendiri. Niken yang akan memberikan hukuman. Contoh kecilnya hukuman, misalnya nih, Niken jadi mengurangi aktivitas Niken untuk bermain. Hukumannya itu, misalnya
atau Niken tidak boleh membeli makanan yang Niken suka. Itu berupa hukuman kepada diri sendiri agar kita sadar kalau misalnya kita sebenarnya memang harus berubah karena tidak baik perilaku seperti ini tadi. Nah, tapi ini udah paham ya? Paham, Bu. Nah, baiklah kalau misalnya paham, nantinya kontrak perilaku ini akan dilaporkan ke Ibu. Nah, jadi Niken akan melaporkan hal ini kepada Ibu. Ya, Bu, saya setuju. Kapan melaporkannya? Ya, secepatnya, Bu. Mulai besok akan saya lakukan. Ya, benar sekali. Ini harus cepat dilakukan. Nanti Niken misalnya setiap minggu atau misalnya kita ambil setiap hari Senin Niken harus melaporkan bagaimana aktivitas Niken ataupun bagaimana kontrak perilaku yang sudah dibuat Niken tadi, apakah sudah terpenuhi atau belum. Contohnya seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, Ibu sangat setuju sekali dengan Niken karena Niken punya keinginan untuk ingin berubah, ingin kembali lagi seperti dulu. Ya, nah selanjutnya Ibu ingin Niken menyimpulkan nih, dari apa yang sudah Niken dapatkan dari konseling individu tadi, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira apa yang bisa diambil dari Niken? Baik, Bu, dari proses kegiatan konseling kali ini, saya menyimpulkan bahwa saya mudah lelah dan ngantuk dalam kegiatan sekolah ini disebabkan karena saya sering bermain sosmed, bermain game, dan membaca webtoon di HP sampai larut malam, bahkan tidak tidur sama sekali. Selanjutnya, saya ingin berubah dengan mengurangi waktu bermain HP saya dan ingin kembali aktif karate dan belajar di sekolah seperti dulu. Saya sudah membuat catatan apa saja yang akan dilaksanakan sebagai pedoman agar tidak lupa dengan apa yang akan saya lakukan nanti. Ya, jadi bagus ya. Jadi Niken sudah mengerti, oh masalahnya Niken ini gara-gara handphone mudah merasa lelah dan mengantuk. Ya, Bu, saya mengerti. Ya, Ibu lanjutkan dulu ya. Gara-gara handphone jadi merasa lelah dan mengantuk, mengakibatkan aktivitas akademik ataupun non-akademik yang harusnya dilakukan dengan baik jadi tidak baik. Seperti tadi gara-gara HP jadi Niken tidak jadi perwakilan sekolah, kemudian nilai Niken menjadi menurun. Nah, tapi Niken tidak putus asa, tidak putus semangat, tetap berusaha untuk berubah dengan cara mengikuti konseling dengan Ibu tadi. Nah, itu merupakan salah satu keinginan untuk berubah. Niat berubah lainnya, ingin menulis catatan ataupun kontrak perilaku yang sudah dibuat tadi. Nah, ini kan berarti Niken tuh memang ada niat dalam hatinya, ingin berubah dan ingin kembali lagi seperti dulu dan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sudah bagus sekali ya. Baiklah, selanjutnya sepertinya kita sudah berada di penghujung ya, karena mengingat waktu kita tadi yang terbatas. Nah, rencana tindak lanjutnya, mungkin kita akan melaksanakan konseling lagi nih, untuk tindak lanjut selanjutnya. Mungkin kita akan melaksanakan minggu depan, atau beberapa hari setelah ini, nanti Ibu akan memberikan kabar lagi ya pada Niken untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan konseling kita ini. Iya, Bu, minggu depan saya akan datang untuk tindak lanjut dari kegiatan yang saya akan lakukan tadi. Ya, bagus sekali ya. Ibu suka sekali dengan semangatnya Niken karena punya niat dan semangat yang bagus sekali. Nah, selanjutnya kita sudah berada di ujung ya, dan Ibu rasa juga Niken sudah memahami apa yang disampaikan, sudah mengerti, dan Ibu rasa juga Niken sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Niken tadi. Karena di sini Ibu hanya mengarahkan Niken yang mengalami masalah dan mencarikan solusi atas permasalahan Niken itu adalah Niken sendiri. Ya. Jadi, Ibu rasa cukup atau ada tambahan Niken dari Niken? Tidak ada, Bu. Terima kasih untuk kegiatan bimbingan konselingnya. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam.